Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang operator yang ada pada Pri Pascal ya, di mana operator tersebut sering digunakan dalam pemrograman. Dan contohnya yang pertama ada tanda plus atau disebut dengan penjumlahan, ada kurang itu pengurangan atau simbolnya seperti minus ya, ada garis miring, ada dip, ada mod ya. Oke. Dan saya harapkan juga kepada siswa-siswi sekalian yang mencoba di HP-nya masing-masing ya, karena di HP-nya itu sudah ada yang namanya aplikasi Pri Pascal. Oke. Minggu lalu kita sudah mencoba yang namanya program bilangan bulat atau integer dan bilangan real ya. Sekarang kita mempelajari yang namanya fungsi aritmatika dalam Pascal. Oke. Fungsi aritmatika dalam Pascal. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Kita akan lihat programnya seperti apa. Oke, fungsi matematika. Yang pertama itu ada ABS ya. Yang pertama ada ABS, fungsi ABS ya, merupakan fungsi matematika dalam Pascal yang berguna untuk menghasilkan nilai mutlak dari sebuah bilangan negatif. Berarti program ini nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, mengapa bilangan negatif? Karena di sini ada X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 13, ya kan? Dan di sini ada rumus. Hasil sama dengan X dikurang Y. Hasil maksudnya berarti kita akan mencari hasil dari X dikurang Y. Ya. Hasil dari X kurang Y. Hasil 12 dikurang 13. Berarti hasilnya itu negatif 1. Ya. Silakan kalian coba. Nanti hasilnya yang akan muncul adalah negatif 1. Itu fungsi matematika yang disebut dengan ABS. Yang kedua ada frak. Ya, merupakan fungsi matematika dalam Pascal yang berguna untuk menghasilkan nilai desimal dari bilangan real. Ya, perhatikan contoh berikut. Ini dia mencari bilangan real ya. Nanti kalian buat seperti ini programnya, maka hasilnya adalah 6,399 ya. Mengapa hasilnya 6,399? Ya, program yang bisa menghitungnya. Oke. Itu fungsi matematika yang disebut dengan frak ya. Yang ketiga, fungsi matematika yang disebut dengan INT. Berguna untuk membulatkan bilangan pecahan menjadi sebuah bilangan bulat positif. Ya, perhatikan contoh berikut. Program hitung integer ya. Di sini ada 1 ditambah 1,2. 1 ditambah 1,2. Nanti hasilnya akan dibulatkan menjadi bilangan positif. Ya. 1 ditambah 1,2 itu kan hasilnya 2,2 ya. 2,2 nanti akan dibulatkan menjadi bilangan positif. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Oke. Itu yang ketiga ya, fungsi matematika yang disebut dengan INT. Oke. Untuk lebih pahamnya lagi, silakan kalian coba di HP ya, dan dicoba buat program seperti ini ya. Oke. Kita lanjut yang keempat, fungsi matematika ln
berfungsi untuk menghasilkan nilai logaritma dari sebuah bilangan. Perhatikan contoh berikut. Khusus untuk fungsi matematika yang nomor 4 ya, atau ln. Ln di sini untuk mencari nilai logaritma atau log dari 100. Ya, kalau di kalkulator kalian tinggal tekan log 100 itu pasti muncul nilainya. Tetapi kalau di dalam program, ya kalian harus membuat programnya terlebih dahulu seperti ini, barulah dia bisa menghitung secara otomatis. Ya, misalnya log dari 100 itu berapa? Ya, kalau kalian ingin mencari log 60, tinggal kalian ganti x-nya 60. Ya. Oke, berarti kesimpulannya fungsi matematika yang keempat itu mencari nilai logaritma dari sebuah bilangan. Oke, dia menghitung log dari 100. Inilah program yang harus kalian coba ya. Oke. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu mencari sin. Ya. Sintaks sin berfungsi untuk menghitung nilai sinus dari sebuah bilangan yang biasanya digunakan untuk menghitung sudut tertentu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, jadi sin digunakan untuk mencari nilai sudut tertentu dari 0 sampai 360 derajat. Jadi kesimpulannya, kalau ingin menghitung sudut tertentu atau menghitung derajat, kalian gunakan program sin ya. Program sin. Dan inilah contoh program sin-nya. Ini contoh program sin-nya ya. Silakan kalian coba. Oke, ini yang nomor 5 dan nomor 6. Kita lanjut ke 6, SQR. Berguna untuk melakukan penghitungan kuadrat dari sebuah bilangan. Perhatikan contoh berikut. Jadi, kalau kalian menghitung kuadrat, inilah program yang digunakan ya. Karena SQR itu berfungsi untuk atau berguna untuk melakukan penghitungan kuadrat dari sebuah bilangan. Oke. Perhatikan contoh programnya ya. Oke, di sini ada X 10,2. Y sama dengan 3. Penggunaan SQR dari X hasil 1. Ya, nanti dia akan membaca ke atas. Sesuai dengan judulnya, penghitungan kuadrat. Kuadrat kan pangkat 2 ya. Pangkat 2 berarti dikalikan ya kan. Misalnya penggunaan SQR dari X hasil 1. Oke, nanti dia akan membaca ke hasil 1. SQR X berarti 10,2 dikali 10,2 dan hasilnya 100,4. Itu yang khusus X ya. Sedangkan yang penggunaan SQR dari Y ya. Penggunaan SQR dari Y hasil 2 berarti dia akan membaca yang keduanya ya. Di situ nilai Y 3. Berarti kalau kuadrat hasilnya adalah 9 ya. Jadi di sini khusus untuk SQR itu menghitung kuadrat ya. Dan hasilnya ada 2. Yang X itu hasilnya 100,4 dan Y itu hasilnya 9. Oke, untuk membuktikan silakan kalian coba menggunakan HP kalian ya. Pilih salah satu program yang ada di sini 1 sampai 6 ya, silakan kalian pilih. Jika sudah selesai dan berhasil dijalankan, kalian screenshot hasilnya dan dikirim di link yang saya kirim nanti ya. Oke, terserah mau yang ABS, PRAK, INT, LN, atau SIN, atau SQR. Yang jelas kalian harus mencoba salah satu dari 6 program tersebut ya. Jika sudah dicoba dan tidak error, kalian kirimkan screenshotnya ke link yang saya kirim nanti. Oke, kalau sudah selesai langsung dikirim saja ya. Oke,
materi kita sudah selesai. Saya harapkan kepada siswa-siswi untuk tidak tidak men-skip video ini ya. Tontonlah dari awal sampai akhir biar lebih mengerti. Oke. Saya tidak akan mengulang bagaimana cara menjalankan aplikasinya ya, karena sudah saya ajarkan di pertemuan pertama kemarin. Oke. Kalau lupa silakan kalian buka video saya yang pertama kemarin. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11.